Perkenalkan, nama saya Dara Prayapujawati dengan NIM A1Q1 208 dari kelas B. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Jadi ini adapun yang seperti yang kita lihat di layar, rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling semester ganjil garing genap tahun pelajaran 2022-2023. Jadi, adapun komponen layanan yang saya pakai yaitu layanan informasi, dan selanjutnya bidang layanan belajar, topik atau tema belajar layanan yaitu jarang mengerjakan tugas. Adapun fungsi layanan yaitu pemahaman, tujuan umum sebagai wadah agar siswa dapat menjadi lebih disiplin untuk belajar secara mandiri. Adapun tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu menyelesaikan tugas tanpa kendala. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan tantangan dan hal baru. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui efektivitas dalam belajar. Selanjutnya yaitu malas dikasih turun. Selanjutnya yaitu adapun sasaran layanannya yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Waktu yang diberikan 45 menit. Materinya yaitu yang pertama konsep diri, 2 pengenalan kurikulum, 3 efektivitas dalam pembelajaran. Adapun sumbernya itu ada 3. Dedi Septiani, Suhandi, dan Rohmawati. Selanjutnya metode atau alat dan medianya yaitu yang pertama metodenya ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Media yang saya pakai yaitu poster. Adapun pelaksanaannya yang pertama tahap awal atau pendahuluan yaitu pembukaan. 1. Konselor menyapa peserta didik dengan salam lalu berdoa dalam mengawali kegiatan layanan. Yang kedua, melakukan kontrak layanan kesepakatan bahwa layanan berlangsung selama 45 menit dengan tertib. Yang ketiga, konselor menyampaikan materi apa saja yang akan dibahas. Yang keempat, memotivasi klien untuk mengungkapkan kesulitan dalam menyalurkan pendapat dan harapan untuk kedepannya, sehingga konselor dapat membantu dan merumuskan tujuan bersama. Yang kedua, tahap inti. Yang pertama, peserta didik mendengarkan penjelasan materi yang diberikan melalui poster. Yang kedua, konselor memberikan waktu selama beberapa menit agar konseling membaca dan memahami materi. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk curahkan pendapat masing-masing. Yang keempat, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kelima, peserta didik merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan, kebermaknaan, generalisan. Yang keenam, guru BK memberikan penguatan dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi hasil. Yang pertama, guru BK mengajak siswa merefleksikan hasil kegiatan. Yang kedua, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, guru BK menutup kegiatan dengan mengajak peserta didik dan peserta didik berterima kasih kepada guru BK, lalu berdoa mengakhiri dengan salam. Selanjutnya, adapun lampiran uraian materi yaitu kita bahas yang pertama konsep diri. Menurut Salwan, Hanber, dan Staton yang mendefinisikan tentang konsep diri, self-concept adalah sebuah pengalaman bagi seseorang melalui lingkungan sekitarnya di mana seseorang saling berhubungan dengan memberikan evaluasi, bala bantuan, dan distribusi pada perilaku yang ada di dirinya sendiri. Marsh and Young
1997. Hal ini juga dijelaskan oleh Bu Barnes Handayani 2016 berpendapat bahwa our self-concept relates to the interaction between our attitudes and beliefs about ourselves. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri menjadikan ikatan antara keputusan dan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu. Disimpulkan bahwa konsep diri, self-concept, ialah konsep yang tercipta dengan cara interaksi antara lingkungan sekitar dengan seseorang. Baik, selanjutnya seperti yang kita lihat di layar, yaitu adapun poster yang saya berikan, isinya yaitu yang pertama konsep diri menurut Selvan Haber dan Staten yang mendefinisikan tentang konsep diri. Terus yang kedua kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah perangkat wajib yang menjadi pegangan atau pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum diciptakan sebagai acuan dalam pengembangan mutu pendidikan sesuai dengan pengembangan zaman. Perubahan kurikulum yang terjadi bertujuan sebagai upaya penyesuaian karakteristik pendidikan dengan berbagai tantangan dan peluang dalam rangka penyesuaian zaman yang terus berubah secara tepat. Yang terakhir yaitu efektivitas dalam pembelajaran. Miyarso 2004 mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dan pengelola suatu situasi, doing the right things. Menurut Suhardi 2013, pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.